Halo semua, perkenalkan nama saya Kalista Velma Eliora, biasa dipanggil Kalista, dengan NIM 27022111916 dari jurusan Entrepreneurship Business Creation angkatan B27. Sini saya akan presentasikan tentang Banyuwangi, yaitu keindahan Banyuwangi, gerbang surga di ujung timur. Di sini saya berniat untuk membuat digital konten untuk memenuhi jam. Di sini judul yang saya bawakan adalah Welcome to Banyuwangi, gerbang indah di ujung timur Jawa. Dan ini adalah nama dan NIM saya. Nah, learning outcome yang ingin saya berikan adalah yang pertama, memahami secara luas kebudayaan serta kekayaan lingkungan alam Indonesia melalui contoh nyata dari yang sudah saya presentasikan ini. Yang kedua, memperkuat rasa bangga, cinta tanah air, dan identitas sebagai bangsa Indonesia dengan mengenal potensi budaya dan alam daerah. Yang ketiga adalah mengenal lebih dalam keunikan Banyuwangi serta yang Banyuwangi ini kan kaya akan tradisi, seni, serta destinasi wisata alam yang mendunia. Indah di ujung timur Jawa. Apa sih maksud dari judul saya ini? Itu adalah Banyuwangi dikenal sebagai gerbang indah di ujung timur Jawa karena letaknya yang strategis sekaligus mempesona. Dari kawasan ini, matahari pertama kali menyinari Pulau Jawa, menghadirkan julukan The Sunrise of Java. Banyuwangi menyuguhkan panorama alam yang lengkap, mulai dari pegunungan, kawah, savana, hingga deretan pantai yang indah membentang luas. Tidak hanya itu, budaya suku Osing yang unik, tempat wisata yang indah, serta keramahan masyarakat membuat Banyuwangi menjadi pintu masuk yang menawan untuk mengenal keindahan sekaligus kekayaan budaya Indonesia. Nah, ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dijuluki Sunrise of Java karena wilayah pertama yang terkena sinar matahari. Letaknya di ujung timur menjadikannya gerbang menuju keindahan alam Indonesia. Dari gunung dengan kawah unik, hutan tropis, savana luas, hingga pantai yang indah. Semuanya berpadu dengan budaya suku Osing, pewaris kerajaan Blambangan. Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Bali dan Samudra Hindia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 5.782 km, menjadikannya salah satu kabupaten terluas di Banyuwangi. Letaknya yang strategis membuat Banyuwangi menjadi penghubung penting antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, sekaligus pintu masuk wisatawan menuju berbagai destinasi alam dan budaya. Nah, yang pertama nih, ada Rumah Adat Osing. Rumah Adat Osing atau Rumah Osing merupakan warisan budaya suku Osing yang mencerminkan kehidupan sederhana, namun penuh makna nih teman-teman. Atapnya berbentuk pelana dengan konstruksi yang kokoh, sedangkan dindingnya biasanya terbuat dari anyaman bambu atau papan kayu sehingga terasa sejuk dan alami. Bagian dalam rumah menjadi balai sebagai ruang tamu, pawon atau dapur sebagai pusat aktivitas memasak, serta kentang berfungsi sebagai kamar keluarga. Keseluruhan bangunan menunjukkan kearifan lokal masyarakat Osing dalam memanfaatkan alam secara bijaksana. Nah, di sini saya akan memperkenalkan wisata-wisata terkenal yang ada di Banyuwangi. Yang pertama pasti adalah Kawah Ijen. Kawah Ijen adalah salah satu destinasi ikonik Banyuwangi yang mendunia karena fenomena api biru Blue Fire langka. Hanya ada dua tempat di bumi. Selain itu, kawah ini memiliki danau asam berwarna toska yang menawan. Dikelilingi dengan pemandangan pegunungan yang memukau. Untuk mencapainya, wisatawan perlu mendaki selama 2 hingga 3 jam. Namun, rasa lelah akan segera terbayar karena panorama spektakuler, udara yang segar, dan kesempatan menyaksikan penambang belerang yang bekerja secara tradisional.
Kawah Ijen menjadi kombinasi unik antara keindahan alam, tantangan petualangan, dan pengalaman budaya lokal. Kemudian ada Taman Nasional Baluran. Nah, Taman Nasional Baluran yang dijuluki Afrika Van Java menawarkan pemandangan padang yang savana yang luas mirip benua Afrika, serta latar Gunung Baluran yang gagah. Wisatawan dapat menikmati suasana alam liar dengan menyaksikan satwa-satwa seperti benteng, kerbau, rusa, kera, ekor panjang, hingga burung merak yang berkeliaran bebas. Selain itu, Baluran juga memiliki hutan bakau, pantai indah, serta spot-spot safari yang menakjubkan. Tempat ini sangat cocok untuk wisata alam, fotografi, edukasi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, kemudian ada Pantai Pulau Merah. Nah, Pantai Pulau Merah menjadi salah satu pantai paling terkenal di Banyuwangi karena ciri khas bukit kecil yang berwarna merah bata di tengah laut yang tampak indah saat matahari sore menyinari. Hamparan pasir putih sepanjang 3 kilometer membuat pantai ini nyaman untuk berjalan santai, bermain, atau sekedar menikmati suasana. Ombaknya yang cukup tinggi juga menjadikannya destinasi favorit berselancar baik pemula maupun profesional. Dalam senja tiba, pemandangan matahari terbenam di Pulau Merah menghadirkan suasana romantis dan menenangkan, cocok untuk wisata alam maupun relaksasi. Nah, kemudian ada Alas Purwo, teman-teman. Alas Purwo dikenal sebagai hutan purba penuh misteri yang menyimpan kekayaan spiritual, legenda, dan keindahan alam yang masih asri. Kawasan ini tidak hanya penting secara budaya, tetapi juga menjadi penting eh, untuk habitat alami bagi berbagai satwa, termasuk benteng Jawa, kijang, burung, dan aneka tumbuhan langka. Salah satu daya tarik utamanya adalah Pantai Pelengkung atau G-Land, yang terkenal di kalangan peselancar dunia karena ombaknya besar, konsisten, dan termasuk terbaik di Asia. Alas Luo juga memiliki gua-gua bersejarah dengan nuansa alami yang membuat pengunjung merasakan ketenangan sekaligus bertualangan. Nah, kemudian ada Desa Wisata Osing Kemiren. Desa Wisata Osing Kemiren menjadi salah satu budaya yang menghadirkan pengalaman autentik kehidupan masyarakat adat Banyuwangi, yaitu suku Osing. Wisatawan bisa ikut serta dalam aktivitas keseharian warga mencicipi kuliner seperti pecel pitik, menyanyikan pertunjukan seni tradisional gandrung, sehingga melihat upacara adat yang masih dilestarikan. Suasana pedesaannya ramah dan kental budaya membuat setiap pengunjung merasa lebih dekat dengan tradisi lokal. Desa ini adalah desa ideal buat mereka yang ingin mengenal lebih dalam identitas budaya Banyuwangi sambil merasakan keramahan masyarakatnya. Kemudian ada festival khas Banyuwangi yang lumayan terkenal, yaitu Banyuwangi Ethno Carnival. Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC adalah festival budaya tahunan yang menampilkan parade kostum megah terinspirasi dari tradisi dan kearifan lokal Banyuwangi, khususnya budaya suku Osing. Dengan tema berbeda setiap tahun, BEC memadukan seni tari, seni musik, dan desain busana etnik modern yang penuh warna menjadikan pertunjukan spektakuler sekaligus sarana promosi wisata. Festival ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga wujud kreativitas masyarakat Banyuwangi dalam melestarikan budaya sekaligus membawanya ke panggung dunia. Nah, kemudian tidak hanya BEC, eh, di sini juga ada sebelang, yaitu ritual sakral khas Banyuwangi yang dilakukan setelah Idul Fitri di Desa Pakungan atau oleh Sari. Dalam upacara ini, seorang penari menari dalam kondisi trance atau bentuk permohonan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga menjadi simbol kuatnya tradisi spiritual di Banyuwangi. Kemudian juga ada Gandrung Sewu, yaitu festival tahunan di Pantai Bum, Banyuwangi,
yang menampilkan ribuan penari gandrung menari serentak. Tari gandrung sendiri merupakan tarian khas Banyuwangi yang melambangkan ungkapan syukur dan keramahan. Sementara pertunjukan massal ini menjadi atraksi budaya spektakuler sekaligus identitas daerah. Nah, kemudian ini adalah kuliner-kuliner khas Banyuwangi. Pecel pitik itu merupakan eh, ayam yang dimasak dengan bumbu santan dan juga parutan kelapa. Kemudian ada rujak soto, yaitu rujak lontong biasa, teman-teman, yang berbumbu kacang, kemudian diguyur dengan kuah soto. Yang kemudian ada pecel rawon, yaitu pecel yang diberi kuah rawon yang dinikmati bersama. Serta ada sego tempong, yaitu nasi lalapan yang menggunakan sambal segar atau sambal mentah. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah Banyuwangi, gerbang indah di ujung timur Jawa adalah perpaduan sempurna antara keajaiban alam dan kekayaan budaya. Dari fenomena api biru kawah ijen, savana luas Taman Nasional Baluran, hingga ombak menantang di Pantai Pulau Merah dan Cileun di Alas Purwo, setiap destinasi menghadirkan pengalaman alam yang berbeda dan mempesona. Tidak hanya itu, kehidupan masyarakat lokal juga menjadi daya tarik seperti di desa wisata Osing, Kemiren, dengan tradisi kuliner dan kesenian khasnya, serta eh, sakral sebelang yang menegaskan kuatnya budaya setempat. Semua ini menjadikan Banyuwangi bukan hanya untuk tujuan wisata, tetapi juga cerminan antara manusia, tradisi, alam, dan yang patut dijelajahi. Jadi teman-teman, jangan lupa liburan ke Banyuwangi ya. Mungkin terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum, untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.